Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Cikopi, masih di acara cerita inspiratif, kajian dan obrolan perihal Islam. Iya. Lanjutin episode yang sebelumnya, kita masih ada Kang Ustadz Ari dari Madrasah Iskandari dan Kang Boy dari Suanusa. Juga saya Adi dari Kedai Idari. Dan ini lokasinya masih di Kedai Idari. Tempat di mana kopi paling murah Dunia jagat raya ada di sini. dan seisinya. Nah, terakhir di episode yang lalu kita udah bahas ternyata juga sampai ke gerakan wudhu diteliti ada titik-titik yang bisa juga untuk memperbaiki sistem kita yang bermasalah, sistem tubuh kita yang bermasalah ya Kang Boy ya, tadi sampai ke sana. Itu gimana tuh Kang Boy? Tadi yang dari sini perut itu hanya titik ini aja atau yang lain ada lagi? Nah, jadi perspektif awalnya itu adalah bagaimana kita bisa merawat tubuh kita, ya. Merawat tubuh kita sendiri, mencegah supaya kita ini bisa tetap fit, tetap bugar. Bagaimana pikiran kita bisa tetap cemerlang, kemudian emosional kita, mentalitas kita tetap terjaga. Kemudian semua fungsi organ tubuh ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat ini permasalahan dunia saat ini gitu ya, di mana teknologi digital ya tanpa kita sadari itu yang namanya radiasi frekuensi ya komputer, handphone. wifi ya sesuatu yang tidak terlihat tetapi itu mempengaruhi sistem kerja otak kita. Nah, karena itulah canggihnya tubuh kita ini diciptakan itu ada yang terlihat fisik dan ada sistem energi yang bekerja di dalam tubuh kita ya. Nah, seperti halnya otak kita ini adalah sebuah organ yang menghasilkan pikiran. Gitu, ya. Kemudian jantung kita yang sifatnya memiliki saraf otonom, dia tidak terpengaruh oleh kerja otak, tapi dia terpengaruh oleh sistem rasa yang ada muncul di suatu tempat atau misalnya ketika kita tiba-tiba ada kecelakaan langsung berdetak tanpa ada perintah dari otak dulu. Nah, kemudian di situ ada sistem aliran darah gitu yang dia berjalan keluar masuknya melalui jantung kemudian mengalir sampai ruas jari naik lagi ke atas tuh. Nah, itulah hal dasar tentang anatomi tubuh kita dan bagaimana semua sistem yang sangat complicated ini itu dirawat gitu. Nah, inilah Islam tuh menjawab itu merawat ini bukan sesuatu yang rumit tetapi bisa disederhanakan. Gitu. Dan Suanusa sudah menyederhanakan Nah, itu. itulah dasar dari pemikiran kami bahwa dari hikmah ini ada filosofi, ada konsep, ada aplikasi untuk bagaimana merawat tubuh kita gitu. Ya, walaupun pada akhirnya kita sakit atau sehat itu keputusannya di luar kita gitu. Tapi kita seoptimal mungkin untuk berupaya menjaga tubuh ini gitu ya. Nah, dalam artian bagaimana kita menyiapkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas duniawi, melakukan usaha, melakukan pekerjaan segala macam, tapi tubuh tetap sehat. Kemudian kita bisa tetap melakukan keesokan harinya semaksimal upaya yang itu tergantung dari upaya kita. Nah, kembali lagi apa yang cara how to-nya kita untuk merawat tubuh kita ini adalah ya tadi pertama adalah bagaimana kita mencegah ya. agar tidak terjadi hambatan. Ya, hambatan itu nantinya akan menjadi sumbatan gitu. Nah, hambatan itu awalnya bisa berupa hambatan yang fisikal dalam artian ketika ada kita terlalu banyak mengkonsumsi daging, mengkonsumsi hal-hal yang lemak sehingga lemak darah naik, kemudian dia mengendap, itu mengakibatkan aliran darah tersendat, terhambat. Lama-lama dia membesar sumbatannya, halangannya zat kapurnya ataupun sampah-sampah dari metabolisme tubuh itu dia tidak mengalir, lama-lama jadi hambatan. Nah, dari mulai hambatan itulah mulailah suatu masalah. Nah, itulah pelajaran kalau kita melihat sungai. Sungai mengalir deras ketika banyak sampah, Hambatan tersumbat.
Iya. Dari tersumbat jadi apa? Masalah kan? Jadi masalah benar. Nah, ketika aliran sungai atau selokan itu tersumbat, dia mengendap, lama-lama muncullah bakteri, ya, kuman segala macam, dan itulah yang mengganggu sistem metabolisme tubuh. Nah, kalau kita lihat segala sesuatu yang tidak mengalir, ya lama-lama akan jadi masalah. Nah, itulah dari konsep dasar itu bagaimana kita melancarkan semua sistem yang ada di dalam tubuh kita, kemudian memastikan semua fungsi tubuh kita ini berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, untuk berjalannya sistem tubuh itu ada yang namanya sensor. Sensor itu ada di dalam sistem kerja saraf kita. Nah, sensor itu seperti gini. Ketika terjadi kebakaran, itu harusnya alarm itu bunyi, ya. Nah, karena alarm itu tidak dirawat, tertutup oleh debu segala macam, ketika ada asap atau ada api dia tidak nyala. Jadi warning sistemnya tidak nyala. Nah, begitu juga tubuh kita. Ketika sensor tubuh kita ini tidak menyala, itu kita nggak tahu, tiba-tiba drop, tiba-tiba pegol, tiba-tiba pusing, tiba-tiba pingsan, segala macam bisa terjadi gitu. Karena sistem alarm early warning-nya tidak berjalan. Nah, itulah yang dinamakan sensor tubuh itu yang setelah kita kaji itu adanya di area wudhu kita. Di area wudhu tadi. Area wudhu ya. Nah, iya. contohnya ketika kenapa kita berwudhu, itu ada perbedaan suhu antara tubuh kita dengan air. Ketika itu bertemu, tubuh itu sistem sensornya yang jalan itu langsung merinding. Karena ada terjadi perbedaan suhu. Ketika kita ke tempat yang dingin, tiba-tiba merinding gitu ya. Nah, itu ada perbedaan suhu. Ada perbedaan polarisasi antara air dengan tubuh kita. Nah, ketika ada perbedaan itu, tubuh akan merespon dengan merinding. Nah, merinding itu adalah pori-pori kulit kita, ujung pembuangan sampah energi negatif itu terbuka. Gitu. Nah, karena sampah itu dimulainya dari sumbatan itu dari bentuk yang tidak berbentuk, energi, gitu ya. Jadi seperti ini, ketika kita memendam Cinta? bukan cinta. Nanti itu fase berikutnya ya. Kita memendam kekesalan, kemudian kita ada kedongkolan, ketika ada emosi ya. Itu kan tidak kelihatan awalnya, ya. Tapi tiba-tiba asam lambung naik. Iya. Ya, gitu ya. Langsung, ya. Kayak GERD gitu ya. Kemudian tiba-tiba pusing gitu, ya. Nah, itulah indikator-indikator yang awalnya dari bentukan energi gitu. Nah, makanya ketika kita mau sholat itu, kita dimulai dengan wudhu itu, kita membersihkan lagi sebetulnya. Kita bersihkan lagi, kita aktifkan lagi semua sensor-sensor yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, seperti halnya kendaraan, kalau sensor elektronik ya di dashboard itu tidak menyala, kita menganggap baik-baik aja gitu. Bensin masih banyak gitu ya, gitu. Padahal mah sensor bensinnya nggak nyala gitu. Tiba-tiba mogok aja. Nah, itulah makanya konsep yang saya lihat dan saya gali dari ilmu sholat itu adalah salah satu yang terpenting itu adalah ilmu preventif. Bagaimana mencegah kerusakan yang lebih fatal, ya. Nah, karena mencegah itulah obat dari segala obat kan. Gitu. Betul. Ya. Karena ada yang bilang ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, gitu. Nah, jadi dari level preventif pun ini sudah ada ilmunya, gitu. Yang dituangkan dalam rangkaian kegiatan olah gerak itu di Senam Perkasa itu ya. Makanya dari situ lahirlah suatu keilmuan tentang bagaimana tentang terapi mandiri. Oh, terapi mandiri berarti Ya. kalau di Swanusa ini masyarakat yang mau ikut, misalkan mau belajar dan lain-lain, kedepannya dia akan bisa menerapi dirinya sendiri. Betul, karena kesehatan itulah tanggung jawab pribadi masing-masing gitu ya. Karena setiap orang itu berbeda, dia unik semua itu, dia punya ciri khas masing-masing, tetapi memiliki kaidah yang sama untuk perawatan tubuhnya gitu. Menarik ini, menarik. Nah. Kan biasanya sakit datang ke pengobatan alternatif atau ke apa di terapi, selesai si pasien ya hanya dapat terselesaikan masalahnya selesai gitu, tapi nggak dapat ilmunya
Ya. Kalau di Swanesa ilmunya justru dibagikan. Justru inilah kita ingin sharing ya, berbagi tentang ini ada suatu hikmah loh, ini ada suatu pengetahuan, ini ada suatu manfaat yang bisa kita ambil sebesar-besarnya dari setiap tadi sumber-sumber keilmuan itu. Ya. Nah, makanya dari situ bagaimana kita merawat tubuh kita, menjaga kebersihan sensor-sensor tubuh kita, menjaga sistem aliran darah kita, kebersihan tubuh kita, sampai kita muncul kesadaran, oh ya, saya sudah terlalu banyak minum ini. Oh, saya terlalu banyak makan gula. Oh, saya harus berolahraga. Ketika saya terlalu banyak makan daging-dagingan atau lemak-lemak, oh saya harus stop. Kemudian saya harus melakukan duduk iftiros atau duduk simpuh, yang itu yang nanti akan mengaktifkan sistem pembakaran tubuh gitu. Jadi kalau kita lihat ini adalah suatu suatu konsep dan aplikasi bagaimana kita ketika kita berlebihan dalam sesuatu itu selalu ada penawarnya gitu. Nah, ketika mencegah itu akan jauh lebih baik kayak gitu. Nah, sehingga disinilah kita mulai mengembangkan suatu metode-metode tentang perawatan tubuh, tentang bagaimana kita melakukan self healing, ya, bagaimana kita melakukan perbaikan dalam pola kesadaran kita, perbaikan dalam tubuh kita, sehingga ini bisa bermanfaat untuk siapa saja, gitu ya. Dalam artian contoh untuk orang-orang yang di kantoran, oke, kita sadar bahwa selama 8 jam kita bekerja mengeluarkan banyak kalori otak kita untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk melakukan pekerjaan, itu membutuhkan kalori otak yang besar. Nah, ketika kita tidak aware, itu lama-lama cadangan-cadangan kalori untuk menopang kita berpikir itu habis. Ujungnya apa? Ada migrain, ada pusing, Sampai stroke malah ya. iya. Saya temen umur belum 40 udah kena stroke. Nah, terlalu sibuk di kantor. gitu. Jadi kita memporsir semua energi kita ini untuk suatu pekerjaan. Tetapi kita lupa untuk refuel, untuk mengisi lagi, ya. Nah, makanya itu ditemukan untuk merefuel oksigen ke otak itu ada di dalam gerakan sujud itu. Ya, makanya ketika kita mengambil suatu pola sistem, ya, motion system di dalam sholat itu sungguh luar biasa gitu ya, untuk memaintain tubuh kita. Belum lagi nanti waktunya, gitu, dari subuh ke duhur, di antara duhur dan subuh ada duha, di mana pada saat matahari terbit, kemudian ruas tulang punggung kita tersinari oleh sinar matahari yang mengandung neuron, sehingga sistem aliran darah itu mengandung muatan elektrolit yang banyak, sehingga kita fit, siap untuk aktivitas duniawi gitu. Nah, nanti kita refresh lagi gitu di siang hari gitu. Itulah suatu sistem ya, kalau saya lihat, kalau dari perspektif dalam manajemen hidup itu, hidup sehat itu adalah mencegah, mengisi lagi. Ketika kita sudah aktivitas duniawi, tenaga kita habis, pikiran kita habis. Kalau itu habis, kayak oksigen ke kepala habis ya, itu akan lebih cenderung tingkat emosional meningkat gitu. Jadi segala sesuatu tidak dipikirkan dulu dengan akal sehat, tapi langsung dengan emosional yang bergerak kayak gitu. Nah, itulah tanda-tanda oksigen di kepala sudah kurang kayak gitu. Nah, dari hikmah gerakan wudhu itu menjadi suatu terapi pijat getar saraf mandiri. Pijat getar saraf mandiri. Ya, ketika semua sensor sudah terbuka, maka berlanjut dengan olah gerak, kemudian olah nafas untuk mereview, mengisi kembali, melancarkan kembali sistem aliran darah, sirkulasi oksigen, kandungan oksigen dalam tubuh kita dengan teknik olah gerak dan olah nafas seperti itu. Nah, selanjutnya ketika itu dilakukan terus secara konsisten, itu otomatis sistem tubuh itu akan terbentuk gitu. Makanya sangat wajar gitu ya kalau kita konsisten gitu memahami
tentang tadi pondasi ya. Pondasi itu adalah pijakan. Itu harus kuat gitu. Makanya ada dirikan dan tegakkan gitu. Dua kata itu menjadi satu kata kunci. Kemudian ada kata mencegah. Itu semua menjadi clue. Kalau dalam perspektif saya itu adalah ketika kita bisa mencegah, kemudian kita memperbaiki adab kita, perilaku kita, insya Allah kita bisa terhindar gitu. Upaya kita itu kita maksimalkan gitu. Nah, inilah pengalaman pribadi saya bagaimana dari awalnya sering sakit-sakitan menjadi jarang gitu. Dulu sakit-sakitan. Sakit-sakitan dulu karena pola gitu, pola kerja jadi konsultan keuangan, sistem analisa, sistem informasi manajemen itu menguras semua. Pulang bekerja, pulang tidur, bangun pagi terus kerja lagi tanpa nggak care sama tubuh gitu. Padahal ini yang menopang semua aktivitas itu kesehatan kita gitu. Makanya kalau di istilah Barat itu healthy first, sehat dulu, baru wealthy and then wise. Kalau di Sunda ada istilah cager heula gitu. Kumaha rek beungarek bager lamun teu cager gitu. Nah, itulah kenapa kesehatan ini menjadi penting dan menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, kita sharing tentang pengetahuan ini agar setiap orang bisa membekali dirinya tentang bagaimana merawat tubuhnya gitu. Nah, sehingga ketika sudah paham tentang merawat tubuhnya, dia akan berkontribusi lebih. Dia bisa berpikir lebih. Dia bisa punya energi lebih untuk dia bisa berbagi lagi gitu loh. Nah, makanya kualitas dari seseorang itu bisa dilihat dari tingkat kesehatannya gitu. Nah, sekarang mungkin sahabat Cikopi ada yang bertanya-tanya juga nih, Kang Boy. Kalau pengen gabung, pengen tahu, pengen nyoba atau pengen apa ya namanya ya? Ya. Gimana sih mengakses Wanusani gitu? Ya. Nyarinya kemana gitu? Ya, memang sekarang kalau mau mencoba ada beberapa unit komunitas gitu yang tersebar di Kota Bandung. Kemudian di Kota Subang, di Jakarta juga sudah beberapa unit sudah ada. Itu aktivitas senam, ya, olahraga, olah nafas dari Suanusa itu bebas siapa saja bisa datang. Kayak Bebas gitu. siapa aja bisa datang, nggak harus. Atau kalau misalnya mau online, saya sediakan ruang di Zoom setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ada Pagi, ya. Sabtu pagi ya. Itu temanya tentang self healing gitu. Dan itu open, silahkan saja, free ya, kayak gitu. Link Zoom-nya ada di mana tuh, Kang? Link Zoom-nya nanti bisa gabung di Telegram gitu ya. Ada Telegramnya, Ada nanti Telegram, ya. kita share ya di Ya. akhir video Ya. Telegramnya. Nanti mungkin dari grup Cikopi bisa bikin komunitas Unit baru lagi sendiri ya. Unit Suanusa Cikopi. Ya, gitu ya. Pimpinan Kang Ustaz Ari. Ya. Kan Kang Boy mah di Suanusa Pusat. Sama-sama aja kita bareng gitu. Ini ada Pak Ari. Kang Ustaz Ari gitu. Iya. Jadi ada kalau mau langsung off air ada Ya. beberapa kegiatan ya. Ya. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu di Kiara Arta itu ya. Ya, dikira Arta Cukup gitu banyak ya. juga yang ikutan. Terus ada di unit-unit yang tersebar di beberapa kota katanya. Tapi kalau misalkan bingung nyarinya bisa ikut dulu by Zoom. Linknya nanti ada di Telegram, tinggal gabung ke Telegram aja ya. Iya. Terus kalau misalkan senternya sendiri ini di Bandung di mana sih, Kang? Senternya ada di The Marrakesh ya. The Marrakesh. Ya, Komplek B6 ya. Komplek The Marrakesh yang Iya. di Derwati ya Ciwasta. Iya, berarti ya. Nomor Nomor B6 ya? B9. B9 ya. Nomor 6B, blok B9 nomor 6B. Oke, The Iya, Marrakesh blok gitu. B9 nomor 6. Bisa di situ datang langsung atau bisa kontak juga. Di situ nanti kita akan diajarkan preventifnya. Iya. Terus kalau misalkan ada, ini kebetulan tadi nih ketemu teman, Iya. ya masih seumuran lah, beberapa bulan yang lalu kena serangan, stroke, Iya. gitu. Gue udah berobat, sekarang sih udah normal kerja lagi. Iya. Cuman dia sendiri mengakui, kalau saya melihatnya kayaknya sehat, tapi dia sendiri mengakui. Kalau ngomong kadang-kadang masih suka ada di otak tapi nggak keucapin. Iya. Kalau tingkat stres lagi tinggi, tiba-tiba balelol sendiri. Iya. Tangan masih sering kesemutan. Ini bisa
coba solusinya di pijat getar saraf tadi Ya, bisa. Insya Allah ya. Selama sistem sarafnya masih bisa diaktifkan, itu masih bisa. Tapi ada juga sistem saraf yang sudah permanen, yang sudah di luar kemampuan kami gitu. Oh, Ya. oke. Nah, seperti halnya montir ya, bengkel gitu ya. Kang, ini mobil kerebet ya, gitu ya. Oh, coba cek saluran udaranya, cek, gitu ya. Sistem oksigennya ke kepala gimana, jalan nggak, gitu ya. Udah gitu, sistem bensinnya, filternya atau sensor bensinnya, ya gimana itu aliran darah yang ke otak di batang otaknya lancar nggak? Cek. Nah, kurang lebih komparasinya seperti itu, Kang, gitu. Jadi kita hanya melihat ini pasti ada yang tersumbat gitu. Nah, sumbatannya di mana ya itu harus dicek kayak gitu gitu ya. Oke, jadi dicek juga. Ya. Dan memang tidak menjamin semua bisa tertangani karena ada batasan-batasan juga ya, Kang, Ya, ya. karena kalau kita memang lebih fokusnya adalah di preventif. Di preventifnya. Preventif gitu ya. Tapi ketika sudah terjadi, bagaimana kita preventif untuk tidak lebih berat lagi gitu. Memang tidak lebih berat lagi. Dan tidak ya obat memang diperlukan. Secara Iya. medis obat diperlukan. Silakan. Tapi bagaimana berangsur-angsur itu obat itu bisa maksimal ya. Ya, jadi kalau kita lihat semua yang ada baik secara medis, alternatif, herbal, semua itu datangnya dari Allah. Dan itu semua bisa menjadi bahan untuk orang ikhtiar gitu. Nah, kalau kita melihat dari struktur tubuh kita yang dari itu, misalnya kayak pencernaan sering bermasalah, coba jari kelingkingnya ada masalah nggak, sering sakit nggak? Pas dipijit, oh sakit banget Kang, bersihkan itu ruas-ruasnya gitu. Coba lihat dampaknya. Kemudian ketika sering sesak nafas gitu ya, coba di ruas tulang punggung yang berapanya ada yang sakit nggak? Ketika ada yang sakit berarti itu ada aliran yang nggak jalan gitu. Lakukan gerakan takbirnya, perbanyak, tahan nafas sampai betul-betul pulih kembali gitu. Nah, Ini ada yang nanya nih pasti. saya boleh Itu, minum kopi? boleh. Boleh. Dari tadi dilarang minum kopi. Enggak dilarang. Aduh, enak banget. Nah, mungkin pasti ada yang bertanya tadi kan, oh iya ada gerakan senamnya, bisa diakses di unit-unitnya Swanusa yang tersebar, atau tiap Sabtu pagi ada di Zoom ya, via online. Kemudian juga ada Instagramnya Swanusa yang katanya nanti ke depan akan di-manage lebih ini lagi ya Kang ya? Insyaallah. Insya Allah kalau sekarang karena kebanyakan langsung off air, Instagramnya belum terlalu update. Iya. Nah itu tadi ada senamnya untuk preventif. Nah terus ada juga yang tadi disebut Kang Boy itu pijat getar saraf. Itu tuh banyak yang nanya nih pasti. Iya. Menggetarkan sarafnya pakai alat disetrum atau kumaha gitu tuh Kang? Iya. Jadi pijat getar saraf itu konsepnya begini Kang. Saraf itu, di dalam saraf itu ada apa? Koneksi antara pusat otak dengan ini. Kita mengangkat ini. Itu berapa kecepatan perintah itu berjalan. Nah, di dalam saraf itu ada yang namanya impuls atau cahaya ya. Dan kecepatan cahaya yang bisa sekarang ditemukan itu adalah 300.000 km per detik ya. Jadi bayangkan ketika kita mengambil ini, dari mulai keinginan mengambil, otak memerintah, jalan ke ruas tulang belakang, jalan ke sini, itu berapa kecepatannya itu. Nah, ketika ada yang tersumbat di siku kita gitu ya, ini jadi nggak bisa ngangkat gitu. Oh berarti ada apa di siku kita. Nah makanya kenapa ketika wudhu dibersihkan sampai siku ini, karena di sini ada sensornya gitu. Nah jadi pijat getar saraf itu adalah kabel sarafnya kita getarkan. Digetarkannya nggak pakai alat ya? Enggak, pakai tangan, dan itu bisa dilakukan Coba sendiri. Kang. Coba ya. Coba. Nah di sini ya. Di siku ini ada cekungan, kita getarkan. Ada denyut sampai ke ruas jari. Sampai ke sini benar-benar. Nah, denyut itu apa? Itulah electrical ya. Human body electrical itu ada di dalam saraf itu. Listrik tubuh itu ada di situ. Kalau ini nggak berdenyut terganggu berarti. Iya, gitu. Oh, Atau ini kita buang kelebihannya Kang. Kelebihannya. itu. Kalau pencernaan, Kalau pencernaan, sebelah mana aja? nah kelingking ini ada tiga ruas ya di sini, sambungan 1, 2 sampai di sini ya, itu 1. Kemudian di sininya, nah di sambungan ini ada kabel sini saraf.
yang bisa digetarkan sehingga ada setrum keluar. Nyetrum? Luar biasa. Tapi nggak bawa aki dah. Iya, Nyetrum ke tangan. Benar. Itulah Ini getar saraf. kelebihan asli ketika bergetar. saat digetarkan itu ya karena itu goib ya Kang ya, kita nggak bisa melihat lontaran listrik itu keluarnya seperti apa gitu ya gitu. Nah makanya untuk menjaga agar tidak terjadi overload ya kelebihan listrik di dalam itu kita getarkan. Nah contoh nyatanya analoginya kayak lampu gitu ya. Jadi lampu bisa menyala itu karena ada tiga kabel. Satu kabel yang muatannya listrik negatif, biasanya kabel merah itu ya, yang dipegang atau nyetrum gitu ya. Oh iya. Kemudian ada kabel positif dan satu lagi kabel grounding. Nah, ketika listrik positif dan negatif ini dalam kondisi yang balance, itu lampu nyala. Nah, kelebihannya dibuang di kabel itu. Nah, di tubuh kita ya dengan menggetarkan itulah kita buang kelebihan itu sehingga muatan negatif dan positif di dalam tubuh kita tetap terjaga gitu. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa di dalam ketika kita melakukan ritual sholat ya, itu pertama kita harus membersihkan. Kemudian tidak memakai sepatu Iya, karena grounding. agar proses groundingnya berjalan itu diserap. Kemudian kenapa ketika kita berjamaah itu ada vibrasi yang saling menguatkan sistem paralel agar yang lagi down itu tercharger gitu. Nah itulah karena kita bicara saat ini adalah dunia digital, dunia maya ya. Jadi gimana kita bisa berkontribusi solusi gitu ya. Ketika contohnya gini, kita setiap hari pegang gadget berapa lama, berapa jam? Apakah ini kan bukan benda mati ya? Iya. Dia mengandung listrik. Ada listriknya, ada Ya. radiasinya. Sehingga dia mengeluarkan radiasi pun. Sehingga terserap ke dalam tubuh. 1 jam, 2 jam is okay. Tapi lama-lama itu akan menggetarkan saraf kita gitu. Makanya lama-lama ketika tidak segera ada rilis itu atau grounding, yaitu muatan listrik dari apapun masuk ke dalam tubuh kita gitu. Makanya lama-lama ya udah kita ketika main HP tangan kayak gini, ini posisi bungkuk kepala menunduk, yang satu kena leher biasa gitu ya. Kemudian oksigen ke otak berkurang, postur tangan jadi bengkok kayak gitu. Nah makanya dengan olahraga ini, dengan terapi mandiri ini kita mereverse gitu, membalik lagi. Agar apa? Agar kita besok lusa masih tetap bisa pakai HP gitu. Itulah konsep balance, konsep preventif ya ada di dalam konsep Swanusa ini gitu. Siap. Ya, alhamdulillah. Sahabat Cikopi, itu tadi ya udah kita bahas, kita bongkar sebagian tentang Swanusa, tentang sehat dalam Islam seperti apa, ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Seru. Meskipun yang utama adalah doa tadi. Nah, untuk kontak Swanusa kemana sih? Nanti di akhir video kita akan sampaikan linknya, nomor telepon yang bisa dihubungi, telegramnya, atau bahkan nanti ada link video-video yang bisa dilihat dulu ya, bisa lihat di akhir video ini. Terima kasih banyak nih Kang Boy udah berbagi, menarik juga. Tapi kalau saya sih sebetulnya udah beberapa kali nih dibantu sama teman-teman Swanusa untuk terapi mandiri. Iya. Dan teman-teman sahabat Cikopi juga bisa belajar terapi mandiri di sini. Jadi tidak hanya kita jadi pasien, tapi kita bisa jadi dokter buat diri kita sendiri lah intinya. Menyehatkan diri sendiri. Turun juga Kang Ustadz Ari dari Madrasah Iskandari hadir juga. Nanti setelah acara on air ini kita ngobrol lebih banyak sama Kang Boy. Sekalian Jadi terapi getar tadi. Selain terapi getar. Iya. Jadi buat sahabat Cikopi kalau lagi lewat-lewat ke arah Ujung Berung, setiap hari Rabu malam insya Allah kita ada di sini sama Kang Ustadz Ari. Mungkin nanti ada teman-teman kita yang lain yang hadir di sini dengan berbagai bahasannya. Hadir juga di sini teman-teman saya nih, alumni SMA 5 Bandung, ada Kang Edwan sama Kang Nara. Ada importer juga di sini, mungkin nanti bisa kita Bahas ya. bongkar juga nih importernya. Tapi kita lihat nanti itu. dah. Makasih juga Kang Samsi, barista paling ganteng di Dari.
udah hadir Kang Ari bener ya. Mudah-mudahan apa yang dibahas di 2 episode ini tentang Swanusa bisa memberikan manfaat, sahabat Cikopi bisa mengambil hikmahnya dan jadi ilmu dan bernilai ibadah juga nih, kita sharing-sharing tentang kebaikan. Iya. Ini juga ada Kang Abai juga. Ada Kang Abai nih, Iya. terakhir tadi yang mau disebutkan. Syirik, Oh, nah ini videografer kepala departemen medianya Idari sudah hadir juga. Jangan lupa sahabat Idari untuk like, untuk subscribe, juga share ya ke teman-temannya yang lain, ke saudara-saudaranya yang lain jika dirasa pembahasan kita ini memiliki manfaat, kita dengar manfaatnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan karena sehat itu mahal. Kalau udah sakit banyak hal yang nggak bisa kita lakukan, banyak hal yang terbuang sia-sia juga meskipun itu adalah bentuk daripada cobaan Allah ya. Untuk sakit itu qadarullah juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya sahabat Cikopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.